Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, hanya kepada Allah aku memohon. Sudah sebentar. Berarti dan sekarang perhatikanlah wasiatku. Halaman 9. Hanya kepada Allah aku memohon, semoga keberadaan risalah ini mempunyai manfaat yang besar bagi siapa saja yang menelaahnya dan dengan hati yang terbuka. Dan tidak ada yang dapat memberiku taufik kecuali Allah Ta'ala. Arti taufik itu pertolongan berbuat taat. Khalqu qudratul ta'at. Jadi ada penutup pintu taufik hidayah. Nah, pas malam di dalam kitab itu disebutkan bila kita membenci ulama, membenci tuan guru, akan tertutup pintu hidayah taufik. Karena orang sudah membenci ulama itu kada pun datang ke rumah gurunya belajar. Lalu tertutup pintu ilmu, lalu kada tahu cara beramal. Kalau hebatnya bahar tahu cara beramal, lupa beramal, akhirnya resah ibadahnya, lalu rugi akhiratnya. Itu jangan sampai kita tersemunyian ulama, misinya sama, itu hendak melanjutkan menyampaikan ilmu Rasulullah. Jadi nang mana kalau kita jangan membenci. Karena tugasnya sama, menyampaikan ilmu Nabi. Jadi ada seorang ulama dibencinya, nang lain dicintainya. Nah, lalu akhirnya ini kada mau memimpi Rasulullah. Jadi berkata kepada gurunya, guru ulun kada mau mimpi Rasulullah apa? Nah, kami sidin. Adakah kamu nang antara ulama yang ada ini nang kamu benci? Nah, karena ulama itu menutup pintu taufik hidayah bila dibenci. Akhirnya kepada ulun ada ketujuh di antara ulama sehukum di antaranya bukan apa-apa, jangan pada ketujuh. Akhirnya itu hilang akan di gurunya yang harus cintai, karena ulama itu sama berataan tujuannya menyampaikan ilmu Nabi. Akhirnya mau bermimpi Rasulullah, mimpi Nabi. Dan tidak ada yang dapat memberiku taufik kecuali Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kepadanya aku bertawakal pada setiap perkara yang penting, karena sesungguhnya Dia yang Jawad, Maha Pemurah, lagi Karim, yang Maha Mulia, Rauf, Maha Penaruh kasihan kepada hambanya, Rahim, Maha Penyayang. Amin. Dan sekarang perhatikanlah wasiatku, wahai sekalian ikhwanku, bersangka baiklah selalu terhadap sesama muslim semampu kalian, semampunya, karena sesungguhnya husnul dzan itu pintu kebaikan yang sangat besar. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis yang beliau hukum hadis ini hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, husnul dzan min husnil ibadah. Artinya husnul dzan, baik sangka itu termasuk ibadah yang banyak mengandung kebaikan. Tok jalan malam, assalamualaikum. Nah, baik sangka aja, orang baik, assalamualaikum. Tapi waspada tetap tengah malam. Nah, tengah malam. Jadi canggih dulu, lihat dulu. Oh, ini si anu sekalinya. Jangan kalau bakal keluar pada kelampuk, perampok ya, kalau maling ya, kalau begal, kalau bukai ya itu. Bakal dibukai, maka tok orang ke sebelah, tek assalamualaikum, assalam. Masuk ayo, boleh keo, lalunya, mana lipuan membuka kawian siap besok. Nah, malam tadi aku jadi kawan, maka tok malam tadi. Kata Assalamualaikum, assalamualaikum, jam 12 itu kan goreng gak ada kahana, ada tahu juga kok telepon nikah pada mangkat. Mati. Nah, aku mah tadi jangan sup untuk baruhan lawan ayam sebelahan. Jadi jika kada mau bukai kok anda ka rumah sebelah. Artinya bila ini kada mau ambil makan aja. Artinya makan aja. Rezeki bubuan kamu, pentingnya mendatangi ke rumah sebelah. Mananya kuasa keluar nasi sopnya, mana ayamnya sebelah, nomor kue dong. Nah,
habis sudah orang kami makan ikan kalau ada di pembukai orang. Nah, salah seorang dia baik jangan sangka dulu maling merampok kan. Jadi dilihatin dulu siapa yang bilang tadi bagus saja dulu. Nah, tapi tetap aja parang pencabut jangan lupa. Sepaga. Siap. Kalau PKI kan malam bilang ya Allah, zaman gawat kan tahu ya. Cuma baik sangka boleh juga bersuruh lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan min husni ibadatil mar'i husnul dzanni bin nas. Artinya termasuk tanda baiknya ibadah seseorang itu bersangka baik terhadap sesama manusia. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ahabba ay yuhtama lahu bi khairin fal yuhassin zannahu bin nas. Hasana yuhassinu fa'ala yufa'ilu. Artinya siapa yang ingin sampai akhir hayatnya disudahi dengan kebaikan, maka hendaklah ia membaikkan sangkanya terhadap sesama manusia. Jadi amalan husnul khatimah diantaranya baik sangka dengan orang. Berkata Abu Nasr, berkata Abu Nasr Basyaril Hafi rahimahullah ta'ala. Bishr al-Hafi. Ini seorang ulama ahli sufi, Bishr al-Hafi. Berkata Abu Nasr Bishr Hafi rahimahullah ta'ala, man sarrahu ayyaslama falyalzami asumta wa husnul dhanni bil khalqi. Artinya siapa senang supaya dirinya selamat, hendaklah ia menazimi diam dan husnudzon terhadap makhluk Allah. Iman sawaya selamat, jadi jalan selamat dua, banyak diam dan banyak baik sangka. Cuma diam untuk keburukan itu dilarang kita, itu syaitanun akhras pula. Bila kamu karang kita balataan badian disebut syaitan yang bisu. Jadi hina pada syaitan karena bila kita kejahatan kada merubah. Berkata Sayyidi Ahmad bin Ar-Rifai ini seorang wali sufi, wali kutub yang empat. Manit tafa asarana bi husnil dhanni hajabahu an ru'yatil manaqis al-mughayyirah bil khalqi wantafa bi ilmi wa amali wasnara'a min asyawaghil wa salima min al-qadar wal ghibah wal hasad wa hasala maqam tawadhu al-kamil. Artinya barang siapa yang mengikuti jejak kami pada berbaik sangka, maka akan membuatnya terdinding dari melihat kekurangan-kekurangan yang merusak perasaan hatinya terhadap makhluk, dan ia akan merasakan manfaat dari ilmu dan amalnya, dan ia akan bebas dari segala yang mengganggunya, dan ia akan selamat dari dikhianati dan digibah dan didengki, dan ia akan mendapatkan makam tawadhu yang sempurna. Nawar. Berkata Sayyidi Abdul Aziz Ad-Diraini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal madada alladhi ma'al khalqi kal ma'i wal ma'u la yajri illa fil mawadi'il munkhafidati wal munkhafidati duna al 'aliyah wal mutasawiyah wa la yaqal insanu nafsahu kadzalika illa in hasana dhannu bil khalqi. Artinya siapa yang ingin bahwa semua makhluk yang
yang wujud, makhluk yang ada wujud di bumi, memberikan madad artinya bantuan yang bersifat rohani, kebaikan kepadanya, maka hendaknya ia letakkan derajat dirinya di bawah semua derajat makhluk. Nah, jadi kita niat hati itu sebenarnya dimanapun berada mengambil berkat orang lain. Artinya orang lain berberkat, aku kada berberkat. Nah, jadi hendak kita itu mendapat bantuan orang berdasarkan secara rohani mengarahnya madad itu baik sangka. Karena sesungguhnya madad itu yang ada pada makhluk itu laksana air, dan air itu tidak akan mengalir kecuali ke tempat yang rendah dan tidak bisa mengalir ke tempat yang lebih tinggi atau sama datar. Jadi sama rata kadang mau mengalir tinggi makinnya, ini air itu ke bawah terus. Maka itulah berkah madad. Madad jadi bantuan secara rohani itu daripada orang-orang itu datangnya kepada orang yang lebih rendah, lebih tawadhu, lebih rendah hati, ada bersifat sombong. Jadi madad ini bantuan secara rohani. Ada ilmu itu kan bisa masuk ke ilmu itu bantuan secara rohani. Di ilmu itu kada mau datang kepada tempat yang tinggi, yang sombong. Jadi hilangkan dulu kita sifat sombong itu, tawadhu, mengambil berkat orang yang hadir di majelis itu. Guru sambung politik aja sidin waktu guru muas berkisah, sidin langsung mendengar dari guru sakumpul termasuk guru siapa karanya lagi, Abu Daudi di Pagar, Abah Irsyad Zain. Nah itu pernah juga mendengar, artinya aku kadang turun kalanggar atau pengajian kecuali aku dulu tafakur di dalam hatiku, ya Allah berkat orang yang hadir ke majlis ini, berkat orang yang berbaik sangka dengan aku di majlis ini, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Nah, saya bertawasul dengan orang yang hadir di majlis itu yang banyak tadi, karena peminyaknya dosa jadi aku ampuni ya Allah dosaku. Nah kayak itu tuh perhatian orang wali tak. Ada dan niat ke rumah orang tua atau mau buka majlis itu, anak mengambil berkah ke orang anak memberi berkah ke orang nggak ada. Jadi guru kubah itu bila orang hendak memberi berkah orang itu harusnya mengaku wali. Jadi ini orang mengaku berdosa. Jadi bila awak itu kita insya Allah kita orang memuliakan kita. Amanapun kita diangkat orang. Karena dia turun di rumah itu, ya Allah hendak mengambil berkah orang yang hadir di majelis ini, di tempat sembahyang kifayah ini, tempat kumpul-kumpul yang banyaknya. Nah, jadi kita itu kan perhatian tuh itu pas guru mulai jadi gitu kan kayak kita tuh ada pernah hendak bila kifayah orang meninggal aku jadi imam itu biasa. Ada biasa itu kan. Aku jadi imam di kampung kumpai di lawahan bahkan di sawang, dan orang minta kita padahal nang Tuhan pada kita, nang ilmu pada kita mungkin banyak aja, cuma orang kepingin kita. Cuma kayak maksudnya kita dilajari pengguruan kayak itulah turun di rumah, aku hendak mengambil berkat orang nah hadir di situ. Jadi orang hebat pada kita. Tapi ternyata orang memuliakan kita di luar kayak itu, padahal kita mengambil berkat orang. Nah, jadi kayak itu kan. Kalau Habib Umar tak akhlak sidin, muridnya semuanya dicium tangan bolak balik. Jadi guru dulu mencium tangan murid, lalu sidin pulang dicium bolak balik dua kali. Wah itu di YouTube Habib Umar di Hadramaut. Jadi sidin dulu mencium tangan murid, lalu tangan murid guru pulang dua kali balik, ada yang 3 kali balik bolak balik. Ambil berkat pengguruan. Nah, itu akhlaknya Habib Umar bin Hafidh. Karena itulah sudah wali-wali itunya niat mengambil berkat orang hadir. Karena pandangan murid itu, pandangan guru itu, andai katakan di murid, mana pahala guru mengajari ilmu? Nah jadi murid itu datang mau lahkan pahala guru. Kayak itu pulang bila kita kada ada guru, di mana pahala aku belajar, di mana pahala aku mengajar ke orang lain, gimana pulang? Nah, jadi masing-masing tawadhu karena ada istilah bersumbung-sumbungan. Nah, ini masing-masing bersifat rendah. Guru menganggap muridnya lebih hebat, murid pulang menganggap gurunya lebih hebat.
ada lagi yang lebih hebat lagi, murid itu menganggap gurunya itu bukan gurunya lagi, menganggap yang melajarinya itu Rasulullah, karena ilmunya datang dari Rasulullah. Jadi pandangan murid ini tergantung ia memandang gurunya. Oh, guru ini orang biasa aja, nah, biasa aja juga dapat berkatnya. Ada ini pandangannya, aku hadir di majelis Rasulullah karena gawian guru ini gawian Rasulullah, menjalankan pengajaran ilmu nak hebat. Nah, jadi makin beradab hati kita, makin beradab, makin berberkat ilmu kita kan. Jadi itu Syekh Salman Al-Madani setiap beramal ibadah apapun rasakan nambah amalnya Rasulullah. Nah itu tuh lah. Jadi bulat-bulat itu latihannya tuh, tahap dulu tuh. Jadi kan ada lagi majlis guru tuh, ada lagi ada majlis Rasulullah. Kayak 7 perasaan guru bilang tuh, nang hadir nih adalah orang yang dipasani wasiat Rasulullah. Jadi jangan Nabi kira ada orang datang